Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Aceh Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Fitrieni SPDI dari SMA Negeri 3 Citra Bangsa dan rekan di sebelah saya. Saya Yusni dari SPD MPD dari SMA Negeri 1 Baktia. Dan di sebelah kiri saya Nilawati SPD SD dari SDN 12 Tanah Jambu Air. Selamat menyaksikan. Bu Nila, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Yus. Ibu, saya di sini sebagai observer, jadi Bu Nila akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, Bu, jadi saya ingin menanyakan sedikit nanti Bu mengenai kesiapan Ibu untuk coaching nantinya, karena ini penting Bu, sebagai saya nanti kan akan mengisi rubrik penilaian ya Bu ya. Jadi saya harus mengetahui sejauh mana sudah Ibu persiapan Ibu akan coaching yang akan Ibu lakukan ini, Bu. Ya, Bu. Saya sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip coaching dengan alur cerita. Ya, Bu. Yaitu yang pertama menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Iya, Bu. Itu ya, Bu ya. Oke, Bu. Saya lanjutkan, Bu ya. Yang kedua adalah kompetensi apa yang Ibu Nila nanti rencanakan yang akan Ibu kembangkan dalam coaching Ibu nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya melakukan kehadiran penuh atau present, ya. Mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Bagus, Bu ya. Oke, Bu, saya lanjutkan, Bu ya. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang spesifik yang akan Ibu observasi nantinya selama coaching, Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya observasi adalah pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, bagus, Bu. Kemudian dari indikator ketercapaian, apa yang Ibu harapkan nanti setelah coaching, Bu? Selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee, iya. Sehingga coachee dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya, Bu. Iya, bagus sekali, Bu ya. Oke, Bu, berarti itu saja yang ingin saya ketahui, Bu, supaya saya bisa mengisi nanti rubrik penilaian saat saya mengobservasi, Bu. Silakan Ibu melanjutkan coachingnya, Bu. Semoga coachingnya ini bermanfaat nantinya, Bu. Ya, Bu. Semoga bermanfaat sama-sama ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Pin. Waalaikumsalam, Bu Nila. Bagaimana kabarnya, Bu Pin? Alhamdulillah, Bu Nila, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Semalam Bu Pin dah WA saya, katanya mau ngobrol sama saya. Kita ngobrol santai aja, Bu ya, sekitar 10 atau 15 menit aja. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini, Bu, saya ingin curhat ke Ibu. Sebenarnya di sekolah saya sering menghadapi anak-anak yang berkata jorok, Bu. Kadang-kadang mereka sering menyebutkan istilah-istilah bahasa-bahasa menyerupai dengan nama-nama hewan. Itu sungguh tidak indah, Bu, kalau kita dengar, karena kan kita berada di lingkungan sekolah. Begitu, Bu. Gimana nih, Bu, masalah saya terhadap anak-anak yang berbicara kotor itu? Mohon, Bu, bingung saya ini, Bu. Oke, Bu. Di sekolah Ibu ada murid yang sering berbicara kotor atau kasar, Bu ya? Iya, Bu. Dan menyebutkan nama-nama hewan yang tidak pantas untuk disebutkan, Bu ya? Iya, Bu. Saya, Bu, sebenarnya begini, Bu, hari ini saya curhat dengan Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Saya ingin mendapatkan bagaimana strategi untuk saya. Mohon masukannya dari Ibu. Dapatkah saya mendapati cara-cara, kiat-kiat agar anak-anak tersebut dapat
memperbaiki dari sifat-sifat mereka sering menyebut nama-nama jorok dalam istilah bahasa-bahasa nama-nama hewan seperti itu, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Kalau menurut Ibu, kenapa anak tersebut bisa berkata kasar atau berkata kotor? Kalau menurut saya, Bu, ini lebih ke analisa saya, Bu, karena faktor lingkungan, Bu. Karena mereka tinggal di lingkungan yang memang daerah pesisir pantai itu, Bu, memang daerah yang sangat keras, orang-orang berbicara banyak di lingkungan tersebut sering berbicara kotor. Anak-anak pesisir ini mungkin, Bu, karena sudah terbiasa, kalau menurut hemat saya, Bu. Mereka bergaul dengan orang-orang, teman-teman. Dari mereka kecil itu sudah mulai terbiasa mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang kasar dan bahasa-bahasa yang jorok. Demikian, Bu. Kalau diamati, hampir yang diharapkan oleh Bu Fitri agar anak-anak tersebut berubah jadi perubahan bagaimana yang Ibu Fitri inginkan? Saya berharap kalau nanti anak-anak saya bisa mereka di kelas tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, menyebut nama-nama hewan. Itu, Bu, yang saya inginkan ada pada anak-anak saya, Bu. Kira-kira usaha Ibu Fit untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut bagaimana, Ibu? Kalau menurut saya, Bu, mungkin usahanya saya akan melakukan pembiasaan budaya positif, Bu. Misalnya dengan 5M, datang ke sekolah dengan tersenyum, sapa, kemudian memberikan salam secara sopan dan santun. Kemudian kita juga dapat menerapkan segitiga restitusi, Bu. Kalau menurut saya itu adalah kiat-kiat yang mungkin akan segera saya coba implementasikan di sekolah saya, Bu. Baik, Bu. Saya menunggu hasil dari yang Ibu lakukan. Kita bisa lanjutkan lain kali, Bu. Makasih banyak, Bu Nila, sudah menyempatkan diri untuk membantu saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Bu Nila, alhamdulillah ya Bu, Ibu telah melakukan coaching tadi dengan Bu Fitriani ya Bu ya. Menurut saya perhatikan itu berlangsung sangat baik tadi Bu. Oke Bu, menurut Ibu sendiri nih, apakah menurut penilaian Ibu sendiri ya Bu ya, apakah Ibu sudah memenuhi ketercapaian tujuan kompetensi coachingnya Bu? Ya, Bu. Saya sudah melakukan kompetensi coaching, yaitu ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama present, Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, Ya. Dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, sudah ketiga-tiganya ya Bu. Kemudian lagi Bu, menurut penilaian juga Ibu sendiri, apakah sudah menggunakan alur Tirta Bu? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu. Iya. Oh bagus, berarti sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Oke, yang terakhir Bu, jika nih Bu ya, jika kedepannya Ibu akan melakukan coaching lagi gitu Bu, kompetensi apa kira-kira Bu yang dari 3 kompetensi tersebut yang akan Bu Nila tingkatkan nantinya Bu? Saya akan lebih mendalami lagi tentang alur Tirta Bu, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya Bu. Oh ya, luar biasa Bu ya. Semoga kedepannya ini kita dapat melakukan coaching ya Bu ya, dan tentunya yang lebih penting lagi Bu Nila ya, kita bisa berbagi praktik dengan kawan-kawan kita di sekolah Bu. Iya, bagus Bu ya. Alhamdulillah Bu Nila, kabar saya baik. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai observer, maka sebelum memulai coaching, saya selaku observer ingin mengetahui apa persiapan yang sudah Ibu Fitri lakukan untuk coaching kali ini. Alhamdulillah Bu, saya sudah browsing-browsing dan baca-baca, juga mempelajari Bu tentang prinsip-prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Jadi pertama saya akan menetapkan tujuan nanti Bu di dalam coaching saya. Kemudian saya juga akan mengidentifikasikan masalah coaching saya.
Kemudian untuk rencana aksi, saya juga akan menerapkan rencana aksinya dan menetapkan tanggung jawab saya Bu nanti di dalam coaching tersebut. Baik Bu, selanjutnya kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Sebenarnya yang ingin saya kembangkan di sini Bu nantinya di dalam coaching ini adalah saya ingin kehadiran penuh atau lebih akrab disebut present Bu. Kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Demikian Bu. Ya Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, apa kompetensi yang spesifik yang akan Ibu observasi selama coaching? Rencana saya Bu yang spesifik yang akan saya observer nantinya adalah tentang pertanyaan yang berbobot nanti Bu. Demikian Bu, saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di dalam coaching nanti Bu. Indikator ketercapaian tujuan yang seperti apa yang Ibu harapkan coaching tersebut? Saya selalu berharap Bu, semoga di dalam mengajukan pertanyaan terbuka kepada coaching nanti, sehingga coaching dapat menemukan Bu setiap masalah, mereka bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami coaching Bu. Demikian saya ingin masalah tersebut bisa terselesaikan Bu. Bagus sekali Ibu Pit, silakan Ibu melanjutkan coachingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Bu doanya, mohon doa dan restu dari Ibu untuk saya. Assalamualaikum Bu Yusnidar. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kemarin Bu Yusnidar minta waktu saya melalui WhatsApp, Ibu katanya ada masalah. Kira-kira apa nih masalah Ibu? Ini Bu, saya kan wakakur ya di sekolah ya Bu Iya ya. benar-benar sekali Bu Yus. Saya sering sekali mendapatkan masalah di sekolah, yaitu misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diminta orang dari cabang dinas, itu gurunya itu malas untuk ikut Bu. Misalnya saya sudah tugaskan siapa gitu kan, Ibu A misalnya, jadi beliau selalu menolak, alasannya dengan macam-macam Bu. Jadi itu masalahnya, di banyak guru-guru saya yang itu malas ikut pelatihan Bu. Begitu Bu Yus ya. Jadi tujuan kita hari ini duduk bersama, kita akan mendapati solusi ya Bu Yus ya. Jadi sebelum kita dapati solusi, kira-kira masalah tersebut bagaimana tuh penyebabnya, kenapa ya Bu Yus ya? Menurut kalau saya tanyakan ke guru tersebut itu mereka sering sekali menjawab malas ikut pelatihan, katanya nggak sempat lah gitu, banyak pekerjaan di rumah. Ada yang malah menjawab kayak gini Bu, saya nggak pandai komputer Bu. Jadi Demikian Bu Yus ya. memang ada sih beberapa guru saya itu yang usianya sudah menjelang pensiun gitu Bu. Jadi malas ikut pelatihan, karena kan kalau pelatihan sekarang Bu Pit kan dituntut memang kita segala tugas itu kan pakai komputer Bu Pit. Jadi mereka agak malas untuk ikut Bu. Itu Bu, masalah di saya sekarang Bu. Jadi apa Bu Yus sudah maksudnya membicarakan dari hati ke hati bahwa ada solusi untuk gimana Bu, misalnya untuk kiat-kiat apa yang untuk guru tersebut, apa Ibu sudah memberikan masukan kepada mereka Bu? Ada sih Bu, saya kan sering saya memberikan masukan kepada guru-guru tersebut. Misalnya jika misalnya masalahnya dengan kesibukan rumah tangga kan, itu sering saya memberikan masukan kepada mereka bahwa saya contohkan kalau kita bisa membagi waktu dengan bagus gitu ya, dengan memanage waktu kita sehingga semua pekerjaan kita dapat kita selesaikan. Yang penting kita dapat mengelola waktu. Itu saya sering sarankan kepada guru-guru saya seperti itu. Kemudian saya memotivasi juga guru-guru saya, misalnya yang tidak bisa komputer. Saya sering mengatakan tidak apa-apa tidak bisa komputer dalam pelatihan, karena biasanya kalau dalam pelatihan itu ada kelompoknya gitu, ada kelompok untuk bekerja. Jadi kita nanti bisa berperan, tidak memegang komputer, jadi kita bisa sebagai misalnya memberikan saran lah gitu kepada kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas dalam pelatihan. Jadi tidak mesti harus bisa komputer. Jadi mereka tidak pede Bu, itu masalahnya Bu.
Izin Bu Yus, Ya. berarti dari apa yang Ibu Yus sampaikan, izin untuk saya menyimpulkan untuk tujuan ini Bu Yus. Iya. Berarti tujuan hari ini kita curhat ini Bu Yus Iya, ya. iya betul. Berarti Bu Yus ingin mendapati solusi. Iya. Apa kira-kira solusi terhadap kawan Ibu? Berarti itu sudah Ibu temukan. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu rencana Ibu ke depan dari solusi yang Ibu utarakan tadi? Apa rencana Ibu ke depan terhadap masalah ini? Rencananya gini Bu, berarti saya selaku wakil kurikulum di sini Bu, saya akan lebih menyemangatkan atau memotivasi guru saya akan memberikan arahan kepada mereka ya, bahwa pelatihan itu penting sebenarnya buat mereka, itu untuk pengembangan diri mereka. Kemudian saya memotivasi mereka bahwa umur itu tidak menentukan kita untuk belajar. Jadi kita bisa belajar sepanjang hayat. Penting ada kemauan, pasti ada jalan nanti. Jadi mereka jangan pesimis, mereka itu tidak bisa. Jadi mungkin seperti itu saya akan memotivasi guru-guru saya di sekolah Bu. Berarti Bu Yus, jika masalah ini terselesaikan, kira-kira apa yang ingin Ibu Yus capai? Saya berharap guru-guru saya semua itu dapat melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, karena itu penting buat mereka untuk bisa mengupgrade diri, yang mengikuti perkembangan yang zaman yang ada. Jadi mungkin itu yang rencana yang akan saya lakukan kepada guru-guru saya di sekolah Bu, supaya mereka bisa ikut pelatihannya Bu. Jadi faktor yang menyebabkan mereka seperti itu, Bu Is sudah dapati apa kira-kira? Iya Bu, seperti sudah saya sampaikan tadi ya Bu kan, yaitu berarti mereka kurang pede gitu saat ikut pelatihan karena nggak bisa komputer. Jadi itu salah satunya yang penyebabnya Bu. Jadi sudah Bu Is temukan, alhamdulillah. Gimana perasaan Ibu? Iya Bu, saya sekarang sudah merasa lega, sudah merasa senang. Insya Allah ini akan saya lakukan di sekolah, tindak lanjuti di sekolah saya Bu. Semoga mereka bisa ikut pelatihan-pelatihan yang ada Bu, baik itu daring maupun luring yang disediakan oleh cabang dinas atau dari dinas provinsi mungkin ya Bu ya. Bagus sekali Bu Yus. Iya. Nah, ternyata semua yang Ibu sampaikan bagus sekali. Ke depan rasa tanggung jawab Ibu terhadap masalah ini, kira-kira apa itu Bu? Supaya ini terwujud ke depan. Ya, itulah tindak lanjutnya Bu. Saya kan selaku wakil di sini ya, itu akan selalu saya motivasi guru-guru saya supaya mereka maulah melakukan pengembangan dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada itu Bu. Saya memberikan kesempatan kepada semua, baik itu yang usianya mungkin sudah menjelang pensiun maupun apalagi yang masih muda ya Bu Pit ya. Ya, karena itu penting bagi mereka. Bagus sekali Bu Yus, mudah-mudahan masalah ini terselesaikan Bu Yus, Ya, dan Bu. kita berharap guru-guru di sekolah Ibu nantinya semuanya aktif semua. Ya, insya Allah Bu. Alhamdulillah ya Bu Pin, Ibu telah melakukan coaching dengan Bu Yus tadi dengan baik. Menurut Ibu sendiri, selaku coach, apakah Ibu sudah memenuhi ketercapaian tujuan kompetisi coaching? Alhamdulillah Bu, jika menurut saya itu sudah terpenuhi karena saya telah hadir penuh Bu, dan juga saya mendengarkan secara aktif, juga saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dan menurut penilaian Ibu sendiri, apakah Ibu sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta? Alhamdulillah Bu, sudah, karena pada hal tersebut, pada coaching tersebut saya menggunakan Alur Tirta tersebut Bu. Jika kedepannya akan melakukan coaching kompetisi apa yang akan Ibu tingkatkan? Saya akan terus meningkatkan dan terus belajar hingga penerapan tentang Alur Tirta ini bisa lebih mendalam akan saya terapkan nantinya Bu. Kemudian saya juga merupakan ini adalah hal yang baru, jadi saya terus belajar Bu. Semoga saya ke depan jadi guru yang lebih baik dan Jalur Tirta ini bisa saya laksanakan dengan sempurna. Demikian Bu. Luar biasa Ibu. Semoga kedepannya kita lebih bagus dalam melakukan coaching dan dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat kita. Amin Bu, terima kasih doanya Bu.
Sama-sama, Bu. Yus. Waalaikumsalam, Bukit. Oh ya Bu Yus, hari ini pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer. Jadi sebelum kita memulai coaching, saya selaku observer ingin mengetahui apa kira-kira persiapan yang Bu Yus lakukan untuk coaching kali ini. Iya, Bukit. Saya sudah membuat persiapan. Saya sudah mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dalam coaching. Misalnya dalam coaching itu bisa menggunakan alur tirta. Jadi kita harus mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan sampai menentukan tanggung jawab. Itu saya sudah mempelajarinya, Bu. Oh, demikian Bu Yus ya. Iya, Bu. Jadi baik Bu Yus, selanjutnya kompetensi untuk coaching apa yang Ibu ingin kembangkan kira-kira dalam coaching ini? Ya, Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Itu yang pertama adalah hadir penuh atau present, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang terakhir adalah mendengarkan aktif dari coaching. Jadi itu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching saya, Bu. Bagus Bu Yus. Oh ya Bu Yus, dari ketiga kompetensi tersebut, apa kompetensi yang spesifik ini Bu Yus ya, yang akan Ibu observer selama coaching nanti? Gini Bu, kalau saya lebih fokus nanti pada spesifik ya, pada membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang mungkin lebih saya pentingkan, saya kembangkan lagi Bu. Iya. Oh, jika demikian Bu Yus, kan ada indikator nih, indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dicapai. Nah, kira-kira Bu Yus seperti apa Ibu harapkan ketercapaian indikator tersebut di dalam coaching ini, Bu? Saya berharap nanti setelah coaching, berarti coaching saya itu akan menemukan solusinya terhadap permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Itu harapan saya, Bu. Begitu ya, Bu Yus ya. Oh, jika demikian Bu Yus, menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Bu Yus. Iya, Bu. Kalau menurut saya ini sudah bisa ini untuk Ibu Yus lanjutkan, untuk Ibu Yus lakukan coaching ini. Saya juga berdoa semoga coaching ini Bu Yus bermanfaat ya. Iya Bu, terima kasih Bu Pit. Ya, sama-sama Bu Yus. Oke. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam, Bu Yus. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu mengundang saya untuk mengobrol sebentar hari ini ya Bu. Ada apa ya Bu? Ya Bu, saya lagi susah dan prihatin dengan sekolah saya. Banyak siswa-siswa saya yang merokok di sekolah Bu. Oh ya Bu ya. Kapan dan di mana mereka merokok Bu? Berdasarkan pengamatan saya dan beberapa teman guru yang patroli saat melakukan piket, kami menemukan mereka merokok pada jam-jam istirahat atau pergantian jam. Padahal kami selalu mengontrolnya, tapi yang namanya anak-anak ya Bu, pasti mereka pun akan memantau kami yang piket juga. Jika akan waktu senggang merokok, maka mereka akan melakukannya. Oh ya gitu Bu ya. Jadi masalahnya ada siswa yang merokok di sekolah ya Bu? Benar Bu. Ada berapa orang Bu? Laki-laki atau perempuan Bu? Sekitar 5 sampai 6 orang Bu. Yang sering kami dapatkan laki-laki. Belum pernah kami dapatkan yang perempuan Bu. Oh iya. Menurut Ibu, kira-kira kenapa sih anak-anak tersebut merokok Bu di sekolah Bu? Anak-anak yang merokok di sekolah saya, yang saya tanyai mereka rata-rata pulang sekolah bekerja. Ada yang kerja di dosmir, ada yang kerja di pajak. Jadi mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. Jadi punya uang untuk beli rokok. Mereka merokok di tempat kerjanya karena sudah ketagihan, maka mereka akan merokok juga di sekolah. Mereka membawanya dari rumah Bu.
Oh gitu Bu ya, berarti mereka sudah memang merokok di rumahnya gitu ya Bu ya. Iya. Oh iya gitu Bu. Jadi harapan Bu Nila ini setelah ini kita hasil dialog kita ya Bu ya, apa harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu yang merokok ini Bu? Harapan saya pada siswa saya, Bu, yang merokok ini supaya dapat berhenti merokok, baik di sekolah maupun di lingkungannya. Iya. Karena kita ketahui bahwa merokok ini dapat membahayakan pada mereka dan Iya. orang yang ada di sekitar mereka, Bu. Iya benar ya. Apalagi mereka masih dalam usia belajar, Bu. Iya. Jika mereka merokok, otomatis bagian saraf mereka tentang ingatan akan rusak. Iya. Jadi sangat banyak kerugian yang mereka akan rasakan. Jadi saya sangat berharap mereka stop merokoknya, Bu. Iya, benar ya Bu ya, benar Bu Nila ya. Arti kalau mereka merokok banyak sekali kerugian kepada mereka ya Bu. Kalau demikian Bu, cara apa ya Bu ya yang Ibu lakukan atau sekolah lakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut Bu? Yang sudah pernah atau yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Sekolah telah melakukan hal-hal untuk mengatasi siswa yang merokok ini, Bu. Iya. Misalnya sekolah sudah membuat peraturan dan keyakinan sekolah dilarang merokok di sekolah dan selalu melakukan sosialisasi kepada siswa baru maupun awal semester. Jika ada siswa yang merokok dan berulang-ulang dilakukan, maka akan dikembalikan kepada orang tuanya. Oh gitu ya Bu. Ada lagi Bu kira-kira cara yang sudah Ibu lakukan? Ada, Bu. Kami bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan pengarahan kepada siswa tentang bahaya merokok. Mudah-mudahan setelah mereka mendengarkan pengarahan tersebut, mereka sudah mendapatkan ilmu tentang bahaya merokok bagi mereka, bagi kesehatan mereka. Ada lagi Bu? Dan kami juga bekerja sama dengan orang tua siswa akan memantau anaknya sepulang dari sekolah karena waktu paling banyak siswa adalah di rumah atau di lingkungannya. Jika mereka merokok, maka akan membawanya ke sekolah karena sudah ketagihan. Ya, benar Bu ya. Bagus sekali Bu ya apa yang sudah Ibu usahakan, Ibu lakukan untuk mengatasi siswa itu merokok. Mohon izin Bu, mungkin saya bisa simpulkan berarti ada beberapa cara yang sudah Ibu lakukan dan sekolah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti yang pertama yaitu sosialisasi di sekolah ya Bu. Kemudian Ibu bekerja sama dengan Puskesmas ya Bu ya untuk memberikan arahan kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan orang tua siswa ya Bu ya tentunya ya. Ya bagus sekali Bu apa yang sudah Ibu lakukan itu. Kemudian karena merokok itu sangat berbahaya bagi anak-anak tersebut. Apa benar demikian Bu ya? Apa yang sudah saya simpulkan barusan? Ya Bu. Benar Bu. Saya dan rekan guru serta sekolah akan membuat kesepakatan baru tentang peraturan sekolah yang memuat dilarang merokok di sekolah. Kemudian kami bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit untuk memberikan penyuluhan kepada semua siswa tentang bahaya merokok. Yang penting lagi kami akan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk selalu memantau anaknya sepulang dari sekolah. Bagus sekali Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini berhasil Bu ya. Apa yang Ibu rencanakan ini dapat Ibu laksanakan dan sekolah laksanakan sehingga Ibu dapat menemukan solusinya bagaimana cara mengatasi siswa itu merokok Bu. Ya, amin Bu. Iya. Ya, semoga kita dapat menemukan solusinya. Ya Bu, saya sudah merasa senang setelah berdiskusi dengan Ibu. Iya, udah Bu, itu saja mungkin yang Ibu mau sampaikan ya Bu. Itu saja ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Yusnidar, alhamdulillah ya, ternyata coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Iya, Dengan Bu, alhamdulillah Bu. dengan Ibu yang apa tadi Bu? Dengan Bu Nila Bu. Oh ya, alhamdulillah telah selesai. Ya. Nah, Bu Yus, Ya. gimana nih menurut Ibu, menurut tangkapan pribadi Ibu sendiri, apakah Ibu sudah memenuhi ketercapaian dari tujuan kompetensi untuk coaching ini, Bu? Sepertinya menurut hemat saya ya Bu, saya sudah memenuhi kompetensi coaching tersebut. Yang pertama adalah saya tadi hadir penuh ya Bu ya, present Iya, pada. betul. Kemudian saya mendengarkan secara aktif dari apa yang dikatakan oleh coaching gitu, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saya menanyakan kepada coachingnya itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, benar sekali Bu Yus. Menurut Bu Yus sendiri nih, Iya. menurut penilaian Ibu Yus sendiri, kira-kira apakah Ibu sudah melakukan coaching ini dengan alur tirta, Bu? Sudah Bu kayaknya Bu, karena demikian iya, ya. ada yang tadi saya menanyakan dari mulai tujuan ya, Iya, tujuan benar. daripada coaching yang Ah. ingin didapat coaching tersebut, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dari coaching juga saya tanyakan itu, kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir sehingga coaching dapat menemukan solusinya, yaitu adanya tanggung jawab gitu dari hasil Iya. coaching tersebut Bu. Itu sudah alur tersebut itu sudah saya lakukan Bu, insya Allah. Alhamdulillah ya Bu Yus. Iya. Ini kalau ke depan nih Bu Yus, Iya. ini ada coaching lagi, Iya, Bu. seandainya nih ke depan ada coaching lagi, menurut Ibu kompetensi apa nih yang ke depan ingin Ibu tingkatkan jauh lebih sempurna lagi nih Bu Yus? Sepertinya Bu ini Bu, saya ingin tingkatkan lagi dari menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu ya. Saya Bagus. akan ide-ide yang sehingga bisa menggali gitu kan informasi ataupun penyelesaian dari coaching itu sendiri. Jadi itulah yang ingin saya tingkatkan. Jadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Wah, luar biasa sekali Iya, nih Bu. Bu Yus. Iya, Bu, Bagus alhamdulillah, sekali Bu. nih rencana yang sangat Iya. bagus Iya. dan dalam melakukan coaching, dan semoga nih Bu Yus kita dapat berbagi ya. Iya. Ini kan ilmu yang sangat bagus untuk Iya. berbagi praktik baik ini Iya. kepada rekan-rekan sejawat, terutama nih Bu Yus Iya. ya. Mudah-mudahan ini bisa Ibu Yus Amin, bagikan. amin Bu, amin, insya Allah. Oke Bu Yus, selesai.